Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan pembelajaran kimia. Kali ini kita akan belajar praktikum identifikasi senyawa aldehid dan keton dengan bereaksi Fehling. Seperti yang kalian sudah ketahui bahwa aldehid dan keton itu mempunyai rumus molekul yang sama, yaitu CnH2nO. Nah, kali ini kita akan mengidentifikasi dua sampel larutan, yaitu larutan X dan larutan Y. Mana yang mengandung gugus aldehid dan mana yang mengandung gugus keton dengan identifikasi menggunakan bereaksi Fehling. Oke, tentunya kalian masih ingat pada saat pembahasan tentang sifat-sifat aldehid dan keton. Salah satu sifat aldehid yaitu merupakan senyawa yang bersifat reduktor kuat. Sehingga untuk mengenali gugus aldehid dibutuhkan suatu senyawa yang mempunyai sifat sebagai oksidator lemah. Nah, bereaksi Fehling adalah merupakan bereaksi yang mempunyai sifat sebagai oksidator lemah, di mana pada pengujian aldehid dengan bereaksi Fehling itu ditandai dengan adanya endapan merah bata. Oke, mari kita perhatikan praktikum berikut ini. Pada praktikum identifikasi aldehid dan keton dengan bereaksi Fehling ini, setelah tabung reaksi yang kita isi dengan larutan sampel yang sudah ditambah dengan bereaksi Fehling, kita masukkan ke dalam gelas kimia yang berisi dengan air, maka kita panaskan. Kita panaskan, kemudian kita amati apakah terjadi perubahan pada tabung reaksi yang berisi larutan sampel yang sudah ditambah dengan bereaksi Fehling. Jika pada pengamatannya terjadi endapan warna merah bata, maka larutan sampel itu mengandung gugus aldehid. Jika pada pengamatannya saat larutan sampel dipanaskan tidak terjadi perubahan apa-apa, maka itu dapat kita simpulkan bahwa larutan yang kita uji adalah suatu senyawa keton. Pada uji identifikasi aldehid dan keton dengan bereaksi Fehling ini, kita akan menguji dua larutan, yaitu larutan X dan larutan Y, di mana kedua larutan ini mempunyai rumus molekul yang sama, C3H6O, dan bereaksi Fehling tentunya yang kita pakai untuk mengidentifikasi. Oke, sebelum larutan sampelnya kita uji, maka kita siapkan dulu larutan X dan larutan Y, yaitu sampel yang ingin kita uji dengan bereaksi Fehling ke dalam tabung reaksi dengan volume yang sama. Kemudian kita tetesi dengan bereaksi Fehling dengan volume yang sama. Masing-masing ke dalam tabung X dan tabung Y, yaitu untuk larutan X dan untuk larutan Y. Setelah larutan sampelnya kita siapkan ke dalam tabung reaksi, maka kita masukkan ke dalam gelas kimia yang sudah diisi dengan air, kemudian dipanaskan. Nah, silahkan diamati apa yang terjadi, perubahan apa yang ada pada larutan X setelah dimasukkan ke dalam air dan dipanaskan. Silahkan pengamatannya kalian catat pada tabel pengamatan. Demikian juga untuk sampel larutan Y.
Kalian amati setelah dimasukkan ke dalam gelas kimia yang berisi dengan air, kemudian dipanaskan. Apakah terjadi perubahan pada larutan Y? Atau adakah suatu perubahan yang terjadi di situ? Silahkan kalian amati, kemudian sama dicatat pada tabel pengamatan. Oke, setelah tadi kita mengamati pada praktikumnya tentang mengidentifikasi aldehid dan keton menggunakan bereaksi Fehling, maka kalian sudah dapatkan datanya dari larutan X dan larutan Y yang sudah kalian amati pada praktikum tersebut. Nah, kemudian data itu kalian pakai untuk membuat laporan praktikumnya sesuai dengan format yang sudah Ibu berikan, sehingga pada laporan praktikum nanti kalian sudah bisa menarik kesimpulan atau membuat kesimpulan sampel yang kita uji dengan bereaksi Fehling tadi, yaitu larutan X dan larutan Y, apakah itu merupakan suatu aldehid atau suatu keton, mana yang merupakan aldehid dan mana yang merupakan senyawa keton. Oke, sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.